Camptown, California, tahun 1986, ada seseorang yang akan bertransaksi narkoboy dan dia bernama Eric Reid alias Easy. Dia mendatangi sebuah rumah untuk mengantarkan narkoboy, namun tanpa diduga, datang pasukan khusus dengan sebuah panser yang mendobrak pintu rumah itu. Yeah, we good. Beruntungnya, Easy berhasil kabur melalui jendela, yang tentunya, "Hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin." Balik lagi dengan saya Faizura Hot yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Di sisi lain, Andre Tolani alias Dr. Dre, dia sedang mendengarkan musik sambil rebahan. Dre sendiri merupakan bapak satu anak yang merupakan pengangguran yang ingin menjadi DJ. Waktu sedang mendengarkan musik, tiba-tiba saja Ibu Dre datang dan memarahinya karena dia tidak datang di suatu pertemuan. Ibu Dre sangat tidak setuju dengan cita-cita Dre untuk menjadi seorang DJ, karena profesi itu tidak akan menghasilkan apapun. Akibat pertengkaran dengan ibunya di hari itu, Dre memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah ibunya. Di sisi lain ada sebuah bus yang lagi mangkal. Di sana diperlihatkan ada seorang remaja yang bernama Oshie Jackson atau bisa disebut Ice Cube. Di sini dia selalu menulis rima di setiap kesempatan. Pada saat bus itu berjalan, teman Ice Cube mengejek orang yang sedang berkendara di sisi bis mereka. Namun tanpa diduga, orang-orang itu menghadang bis tersebut. Dan ternyata mereka adalah segerombolan gangster. Teman-teman Cube yang tadinya sok jagoan kini ngedon karena ditodong pistol di kepalanya. Setelah itu, Cube menemui Dre yang sedang memainkan alat DJ di rumahnya bersama James. Lalu iCube memberikan rima yang sudah dia tuliskan kepada Dre. Waktu iCube keluar dari rumah Dre untuk pulang, tanpa diduga di luar sedang ada penangkapan pengedar narkoboy. Dan siapa sangka, Cube malah ikut terciduk, padahal dia tidak tahu apa-apa. Namun, dia segera dilepaskan setelah diperiksa dan tidak terbukti. Di sisi lain, di sebuah klub bernama Dutus Club, ternyata Easy berada di klub itu. Dan kita dipertemukan dengan Antonik Karabis sebagai DJ Yela yang tentunya lagi godain janda pirang. Dr. Dre sendiri, dia tampil di klub itu sebagai pengiring musik dan Cube juga, dia hadir. Lalu, Dr. Dre memanggil Cube untuk bernyanyi rap dengan iringan musik DJ darinya. Dan gak disangka-sangka, semua yang ada di sana menyukainya termasuk Easy. Setelah itu pemilik klub memarahi Dr. Dre karena dia tidak suka musik rap yang ada di klubnya. Karena menurutnya, rap adalah musik yang bisa membuat keributan. Lalu, Dre pergi untuk menemui Easy. Yang ternyata, Easy membawa temannya yang bernama Lorenzo Peterson alias Macron. Pada obrolan singkat itu, Dre meminta Easy untuk mencari cara agar mereka bisa mendapatkan uang dari bermain musik. Dan saat acara di klub itu selesai, Dre melihat adiknya sedang bertengkar. Lalu dengan spontan, Dre menghajar orang itu lalu entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ada polisi dan menanyai mereka serta menyuruh mereka untuk pulang. Namun di sini, Dre yang keras kepala, dia malah berkata seolah-olah dia memang menantang polisi itu. Alhasil, Dre tetap ditangkap malam itu juga. Keesokan harinya, Easy datang ke kantor polisi untuk menjemput Dre yang sudah dibebaskan. Namun sebelum pulang, Dre mengatakan ke Easy, kalau lu bisa jual narkoboy, berarti lu juga bisa menjual hasil rekaman dengan mudah dong. Lalu Dre meminta Easy untuk memberikan nama label atau nama rekaman. Di sini, Easy memberi nama Brutalist. Boy DOC coming in from Dallas, dope. Dope voices, man. What would you call a record label like that? Ruthless. Ruthless. Di lain waktu, Dr. Dre mengajak Easy ke studio rekamannya, yaitu untuk melihat proses rekaman saat di studio. Di sini ada 3 orang rapper binaan Dr. Dre yang harus menyanyikan lirik-lirik yang dibuat oleh Ice Cube. Namun 3 orang itu mengatakan kalau mereka tidak suka lirik itu. Dan mereka mengejek Ice Cube dan terjadilah sedikit ketegangan di sana. Kemudian 3 orang itu pun pergi.
Di sini Izzy bertanya sambil tertawa, apakah itu bakat? Lalu, Izzy bertanya bagaimana caranya kita membuat label tanpa mempunyai talent. Kemudian Dre mengatakan kenapa tidak aku saja yang menjadi talentnya. Tapi Izzy berkata bahwa dia nggak bisa karena Izzy bukan seorang rapper. Namun Dre yakin kalau Izzy bisa melakukannya. Dan dengan terpaksa, Izzy pun melakukannya. Saat rekaman, Dre, Ice Cube, dan Zing selalu menertawai Izzy karena dia bernyanyi tanpa irama. Lalu Izzy pun marah-marah. Kenapa mereka tertawa? Dan Izzy meminta Ice dan Zing untuk keluar dari studio. Di sini Izzy tidak percaya diri, namun Dre terus meyakinkannya sampai akhirnya Izzy mengenakan kacamata hitam untuk menghilangkan kecanggungannya lalu mulai bernyanyi. Setelah mereka menyelesaikan rekaman, Dre mengundang temannya, yaitu DOC. Dan mereka bersama-sama mendengarkan hasil rekaman Izzy. Di sini, mereka semua suka tapi tidak dengan Lonzo, pemilik klub. Karena dia hanya suka lirik yang berbau cinta, lalu Lonzo pun pergi. Kemudian berkata kalau kalian tidak akan berhasil. Namun mereka tidak mendengarkan Lonzo dan kembali berpesta. Ruthless benar-benar meledak. Lalu suatu hari Izzy ditemui oleh seorang manajer musik yang bernama Jerry. Dia berkata kalau dia tertarik dengan lagu Izzy, bahkan dia akan membuat Izzy lebih besar lagi. Lalu Izzy pun menyetujuinya. Anybody this decade? A lot of braggadocio. Good, I like that. 2 tahun setelah di Skitland tahun 1988, manajer musik itu menginginkan NWA dan Izzy tampil maksimal. Karena ada beberapa produser yang akan lihat penampilan mereka. Setelah penampilan mereka, manajer membawa seseorang bernama Brian Turner. Dia seseorang yang menjalankan label yang bernama Priority Record. Dan dia ingin membawa NWA dan Izzy ke dalam labelnya. Keesokannya di sebuah studio di Torrance, California, dalam rangka rekaman album terbaru mereka, yaitu Straight Outta Compton. Di sini, Jerry memberikan surat kontrak untuk Izzy. Lalu, Ice Cube menanyakan mana kontrak untukku. Kemudian Jerry menjawab masih dalam proses dan akan selesai sebentar lagi. Dan tanpa diduga, istri dan anak Dre datang. Sepertinya mereka kesal karena Dre jarang pulang. Setelah pertengkaran Dre dan istrinya, teman-teman yang lain pun keluar studio untuk menanyakan keadaan Dre. Namun tanpa diduga, polisi datang dan mencoba menangkap mereka karena melihat mereka bergerombol. Untungnya Henry keluar dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah preman, melainkan mereka adalah artis. Di sini Ice Cube tampaknya sangat-sangat tidak suka atas tindakan para polisi itu, hingga bahkan dia membuat lirik kritis yang berjudul Pucek Polis. Dan voila, ternyata Straight Outta Compton meledak pada tahun 1989. Ini adalah tur pertama mereka. Dan kocaknya ketika tur, di sini Izzy malah membawa senjata dalam tur itu karena dia takut ada sesuatu dalam tur yang mengancam keselamatannya. Bahkan dia juga menunjukkan senjata itu di depan manajer dan produsernya. Di belakang ketenaran mereka, ternyata pemerintah menyiapkan para pasukan khusus, yaitu untuk menghentikan penjualan album Straight Outta Compton. Karena album itu dianggap sebagai musik rap yang membantu kekerasan melawan otoritas dan mereka pun akhirnya mendapatkan surat teguran dari FBI. Jerry selaku manajer, dia menyarankan untuk tidak lagi menyanyikan lagu yang berjudul Pucek Polis atau paling tidak menggunakan sensor. Namun Izzy mengatakan, ini adalah momen di NWA, bisa jadi bebas. Izzy berniat membawa surat itu ke pers sebagai surat intimidasi bagi mereka. Kemudian, mereka pun setuju dengan hal itu. Sedangkan Jerry, mau tidak mau harus mengikutinya. Waktu di tengah kekacauan kota, NWA tetap menjalankan turnya. Suatu hari, Cube melihat Izzy bersama Jerry lagi makan mewah. Lalu Cube langsung menghampirinya. Dia menanyakan bagaimana mengenai kontraknya. Lagi-lagi Jerry mengatakan masih diurus dan ini sudah hampir tahap akhir. Lalu Cube pergi. Cube sepertinya agak menaruh curiga. Dia mencoba berdiskusi dengan Dre, namun tiba-tiba Dre mendapatkan panggilan dari ibunya. Ibunya mengabarkan kalau adiknya telah meninggoy karena perkelahian. Dan tentu saja itu sangat membuat Dr. Dre sedih karena dia sangat sayang kepada adiknya. Baby bro. Hey. Sebelum mereka melanjutkan tur, mereka menghadiri acara pemakaman adik Dre. Keesokannya waktu di belakang panggung, mereka diingatkan oleh para polis yang menjaga keamanan bahwa konser tidak boleh memainkan lagu yang berjudul Pucek Polis.
Dan bila saja tidak patuh, maka mereka akan membubarkan acara dan menangkap mereka. Tapi ketika di atas panggung, Cube berkata NWA adalah NWA, dan mereka pun tetap membawakan lagu Pucek Polis lalu mereka pun ditangkap. Setelah itu mereka melakukan konversi pers. Cube menyatakan mereka bukan menghasut, melainkan itu adalah suara rakyat. Benar juga sih. Buy Raider gear. Lalu scene berpindah di mana Jerry mengundang Cube di salah satu kamar hotel, yaitu untuk menandatangani kontrak. Namun Cube merasa bingung, dia meminta pengacara untuk ini. Namun Jerry, dia berkata kalau yang lain sudah menandatangani kontraknya dan cuman Cube saja yang belum. Kemudian Jerry menunjukkan cek senilai $75.000, namun Cube dipaksa untuk tanda tangan kontrak itu dulu. Dan sepertinya Jerry mulai menunjukkan keanehan. Tentu saja Cube memilih untuk berhenti. Lalu setelah mereka pulang dari tour, Cube pun menemui Brian Turner. Di sini, Cube mengutarakan keinginannya untuk bernyanyi solo. Sedangkan Brian Turner pun dia setuju bila rekor pertama pecah, maka proyek ini akan lanjut. Lalu, Cube melakukan rekaman di studio Green Street, New York City. Di sisi lain, Izzy sedang mengadakan pesta di istananya. Namun Izzy, dia merasa sedikit khawatir karena Cube sudah keluar. Akan tetapi Jerry mengatakan bahwa dia mempunyai penulis baru untuknya, sedangkan Cube dia sedang meminta bayaran kepada Brian. Namun Brian tidak memberikannya, lalu Cube dengan rasa kesal pun pergi, kemudian kembali dan menghancurkan ruangan Brian. Di tempat lain, Izzy mulai kebingungan karena rekaman Cube masih berada di peringkat teratas. Lalu DOC sedikit bersinggungan dengan Izzy. Di sisi lain, Dre sedang sendirian di studio, namun tiba-tiba teleponnya berdering dan dia mendapatkan kabar kalau DOC kecelakaan. Saat Dre menjenguk DOC, Shook mengatakan ada yang tidak beres dengan Izzy dan Jerry, yaitu tentang masalah kontrak. Lalu Dre meminta tolong kepada Shook untuk melihat kontraknya juga. Tentu saja Shook akan membantunya. Di Priority Record yang dimana Cube dan wanitanya, dia diundang untuk mendengarkan lagu baru dari NWA. Tentu saja setelah Cube mendapatkan rumah baru dan bayaran dari produser Brian, di dalam lirik NWA mereka menyebut Cube sebagai pengkhianat. Tentu saja Cube membalas lirik itu. Cube menyebut nama-nama personil NWA dengan lantang di liriknya kali ini. Sayangnya NWA membalasnya bukan dengan karya, namun mereka lebih memilih jalur kekerasan. Ruthless mengirimkan para pasukannya untuk memukuli Cube. Di tempat lain, Shoot menemui Dre untuk memberitahukan kalau kontraknya tidak terlalu bagus. Dan Shook juga memberikan berkas rahasia yang harus Dre ketahui. Waktu di depan rumah Jerry, tiba-tiba saja saat Jerry ingin masuk ke rumahnya, dia didatangi seseorang yang sepertinya dia tidak senang pada Jerry. Dan ketika di studio yang dimana Dre menemui Izzy karena Dre sudah mengetahui kecurangan Jerry, di sini Izzy selalu membela Jerry. Dan tentu saja, ini sangat membuat Dre kecewa, karena Izzy sudah tidak lagi seperti dulu. Lalu Dre mengatakan kepada Izzy kalau dia mengundurkan diri dan membuat rekamannya sendiri bersama Shook Knight. Keesokan harinya di Death Row, Dr. Dre bersama Shook mendengarkan musik Dre, dan tentu saja Shook menyukainya. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang diundang oleh Dre, yang dimana Shook tidak mengenali orang itu. Bahkan Shook juga tampaknya tidak suka dan hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka. Namun di sini Dre melerai mereka dan orang itu bernama Snoop Dogg. Suatu malam Shook meminta Izzy untuk menemuinya di studionya. Shook mengatakan ada kontrak yang harus diselesaikan, lalu Izzy menemui Shook. Yang ternyata Shook memaksa Izzy untuk menandatangani surat yang menyatakan Ruthless tidak lagi bekerja sama dengan DOC dan Dr. Dre. Ternyata di sini Shook ingin mengambil DOC dan Dr. Dre secara paksa. Namun tentu saja Izzy tidak mau menandatanganinya. Lalu anak buah Shook menghajar Izzy sampai mimisan. Di sisi lain, Dre yang lagi gabut, dia mengajak Snoop Dogg dan DOC berkeliling dengan mobil. Lalu, Snoop Dogg mengajak Dre yang sepertinya lagi banyak pikiran dan memberikan cimeng khas Snoop Dogg. Setelah menghisap, tiba-tiba Dr. Dre meminta untuk kembali ke studio. Lalu, Dr. Dre dan Snoop Dogg mulai kegilaan mereka dengan membuat lagu. Sedangkan Izzy dengan ketidakmampuannya dalam membuat musik, dia mulai mencoba bertahan hidup kembali menjadi seorang bandar. Dan kini Izzy mulai menangisi keserakahannya. Sedangkan Shook mempunyai kebiasaan berpesta dengan yang agak aneh di studionya.
Dr. Dre. Dia datang ke sana untuk menemui Tupac untuk memberitahukan lagu barunya. Namun baru saja Tupac mendengarkan sebentar, terdengar suara ledakan pistol dari luar studio. Dan Dr. Dre sangat kesal dengan keadaan di sana, hingga dia memukul seseorang yang ada di pesta. Lalu dia pun pergi dengan kecepatan tinggi menggunakan mobilnya. Karena saking gabutnya, Dre dikejar oleh polantas yang lagi patroli, yang pada akhirnya Dre terkepung dan tertangkap. Waktu di klub, di sana Izzy datang untuk menemui Ice Cube. Tentu saja, Ice Cube merasa agak terganggu. Namun setelah berbicara, mereka berdua malah bernostalgia. Di sini Izzy mengatakan penyesalannya dan mengajak Ice Cube untuk kembali seperti dulu. Lalu Ice Cube menyetujuinya jika Dre juga ikut di dalamnya, dan Ice Cube tidak mau kalau Jerry ikut campur lagi. Lalu Izzy ke rumahnya dan mengecek semua berkas dan cek yang diberikan Jerry oleh kekasihnya. Izzy mengetahui kalau Jerry sudah mengambil banyak keuntungan dan tentu saja itu curang. Di sini Izzy merasa sangat bodoh karena tidak mempercayai teman-temannya. Keesokan harinya dia pergi menemui Jerry, yang kemudian memecatnya dari Ruthless. You can stop giving me advice. Lalu beberapa hari setelah itu, Izzy mencoba menelpon Dr. Dre, lalu menyatakan penyesalannya karena uang sudah memecahkan mereka. Kemudian Izzy mengatakan pada Dre tentang apa yang disampaikannya pada Ice Cube, dan Dre nampak senang mendengar itu. Kemudian setuju dengan ajakan Izzy. Lalu keesokan harinya Izzy menyiapkan studio untuk kedatangan Dre dan Ice Cube di Ruthless. Namun tanpa diduga, Izzy tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan di lab sebanyak 5 kali, dokter menyatakan kalau Izzy terkena HIV dan akan hanya bisa bertahan hidup 6 bulan saja. Berita tentang Izzy yang terkena AIDS pun tersebar dengan cepat. Saat dalam perawatan, dia sempat menikahi wanita pujaannya yang sedang mengandung anaknya. Lalu Izzy pun meninggal di usia 31 tahun. Sedangkan Dre memutuskan untuk keluar dari Death Row. Kemudian setelah Snoop Dogg, muncullah Eminem. Lalu tamat. But we ain't even kill it, it's evolved. Fuck the ones who came before us, I'ma show them how to ball. It's not evolution, y'all better cool it, fuck mumble rap. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.